ketiga ingin mempresentasikan dengan metode dan teknik. Di sini saya sendiri Nur Hidayati bersama teman saya. Saya Julia Durian Maria Sebuah. Saya Kanisa. Nah, baik, saya di sini akan langsung melanjutkan presentasi dari teks 1. Teks 1 adalah metode dan teknik dalam perdokumentasian. Cara untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendokumentasi data tari. Teknik aplikasi praktis dari ilmu untuk menyelesaikan masalah dokumentasi. Contoh, metode kita bisa langsung observasi langsung untuk ke pertunjukan tari dan mencatat secara sistematis. Dan teknik menggunakan alat kamera untuk memvideokan, merekam gerakan tari, dan software untuk menganalisisnya. Selanjutnya, teks kedua, keterbatasan sejarah dokumentasi. Tari adalah seni tua, dari dokumentasinya baru berkembang sebentar. Laban menyatakan gerak belum banyak didokumentasikan secara ilmiah. Sistem notasi ideal harus merekam gerak ruang waktu dan ekspresi. Contoh, dokumentasi tari tradisional hanya disimpan oleh cerita lisan. Sistem notasi Laban-Notion yang mendeskripsikan posisi tubuh dalam dimensi ruang dan waktu. Teks ketiga, di sini ada tradisi pengajaran dan notasi awal. Tari diajarkan secara langsung dari guru ke murid. Notasi awal seperti orkeografi digunakan pada abad ke-15 dan 16. Jadi sebagai kita calon pendidik tari ataupun bisa menjadi guru seni, jadi alangkah baiknya kita kepada murid-murid kita nanti memberikan contoh secara langsung supaya murid kita bisa lebih memahami apa itu gerak. Selanjutnya di sini ada teks keempat. Teks keempat adalah perkembangan notasi oleh Fluet. Penjelasannya, Fluet memperkenalkan track drawing pada abad ke-18. Notasi ini menggambarkan jejak kaki penari, arah, hadap, dan gerak tubuh. Contoh diagram lantai menunjukkan rute gerakan penari yang di panggung, simbol untuk gerak lompatan atau posisi lengan dalam peta program. Selanjutnya ada teks kelima, perubahan struktur tari. Tari mengalami transformasi dari struktur langkah tetap menjadi lebih bebas dan tidak terduga. Notasi pun harus menyesuaikan dengan ragam gaya baru. Contoh, tari kontemporer tidak hanya mengandalkan pola langkah klasik, melainkan bisa mencakup informasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teks 6 yang dilanjutkan oleh Juni. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami yang dimana teks 6 tentang penggunaan notasi Fluet dalam perkembangan sejarah dokumentasi tari, yaitu penggunaan notasi tari sebagai sistem pencatatan gerak tari secara tertulis. Awalnya sistem ini dikenal sebagai notasi Fluet yang kemudian mengalami penyempurnaan oleh tokoh-tokoh penting seperti Jean Picot, Réaume, dan Malpet. Perbaikan yang mereka lakukan menjadikan sistem ini lebih sistematis, rinci, dan mudah dipahami. Hasil dari penyempurnaan tersebut adalah penerimaan yang luas dari para ahli dan guru tari di berbagai negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman. Dengan adanya notasi ini, tari menjadi lebih mudah diajarkan, dipelajari, dilestarikan, dan diperluas lintas generasi dan lintas wilayah. Adapun teks yang ketujuh, perkembangan signifikan dalam dunia notasi. Perkembangan signifikan dalam dunia notasi tari pada abad ke-19 di mana muncul pendekatan baru yang tidak lagi terkait pada suatu tradisi tari tertentu. Pendekatan ini dikenal dengan penggunaan stick figure atau simbol tongkat, yaitu bentuk-bentuk sederhana menyerupai garis dan titik yang menggambarkan posisi serta arah tubuh penari. Gerakan tari dan musik pengiring dalam sistem ini yaitu langkah kaki digambarkan di atas garis notasi musik, sedangkan gerak tubuh lainnya seperti arah atau posisi tubuh ditempatkan di antara garis notasi, menunjukkan proses atau transisi gerak. Adapun teks ke-8 yaitu notasi tari
Dan yang kedua, variasi panjang simbol atau lambang gerak. Adapun teks ke-9 struktur dan cara membaca Labonation ada, yaitu lebih rinci struktur dan cara membaca Labonation, sistem notasi gerak yang dikembangkan oleh von Laban. Dalam sistem ini, setiap simbol berkaitan erat dengan cara tubuh manusia bergerak. Keempat informasi tersebut adalah yang pertama, nilai waktu menunjukkan durasi atau lamanya suatu gerak berlangsung. Yang kedua, arah gerak menunjukkan kemana arah bagaimana tubuh bergerak, misalnya ke depan, ke samping, ke belakang, ke atas. Yang ketiga, bagaimana tubuh yang bergerak atau mengidentifikasi bagian tubuh mana yang melakukan gerak seperti tangan, kaki, dan kepala. Dan yang keempat, tingkatan pelaksanaan menunjukkan level atau tinggi rendahnya gerakan dalam ruang, misalnya di lantai, di tingkat pinggang, atau di atas kepala. Adapun teks 10, kritik terhadap notasi Laban. Kritik penting terhadap notasi Laban, meskipun sistem ini dianggap sebagai salah satu bentuk notasi gerak paling komprehensif dan presisi. Kritik tersebut terutama datang dari kalangan antropolog dan peneliti tari tradisional dan etnik. Mereka mengakui bahwa Laban Notation memiliki kapasitas tinggi dalam mentranskripsi gerakan secara etnik, yakni dari sudut pandang peneliti luar yang berusaha objektif. Namun dalam praktiknya di lapangan, khususnya dalam mempelajari dan mendokumentasikan tarian etnik atau tradisional, sistem ini seringkali dirasa masih kurang mendalami. Hal ini disebutkan oleh beberapa alasan utama. Yang pertama, kompleksitas dan keanekaragaman gerak etnik. Yang kedua, kebutuhan tambahan simbol dan catatan. Yang ketiga, keterbatasan dalam menangkap aspek penggerak. Adapun contohnya seperti seorang penari menggunakan Labonation untuk merekam gerak tari yang kompleks dengan menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ici. Terima kasih untuk ini. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu teks 11 notasi PNS.
Indonesia dapat digunakan sebagai sumber data untuk mempelajari nilai-nilai budaya dan spiritual Jawa. Sekian materi saya, akan dilanjutkan oleh Renisa. Baik, saya Renisa akan melanjutkan materi ke teks 16, yaitu akurasi dan efisiensi perekam. Ketika seorang peneliti memahami anatomi gerakan, ritme, dan intensitas tarian dari pengalaman langsung, proses perekaman menjadi jauh lebih efisien dan akurat. Mereka tahu apa yang penting untuk ditangkap, kapan momen krusial terjadi, dan bagaimana posisi kamera atau sudut pandang tertentu akan paling baik mempresentasikan gerakannya. Contohnya, bayangkan seorang antropolog merekam tari piring dari Sumatera Barat. Jika mereka tidak pernah mencoba menarikan tari piring, mereka mungkin tidak akan tahu bahwa keahlian sesungguhnya terletak pada bagaimana piring-piring itu tidak jatuh saat menari bergerak cepat, berputar, atau bahkan menginjak pecahan piring. Mereka mungkin hanya berfokus pada informasi umum. Namun, jika mereka pernah mencobanya, mereka akan menyadari pentingnya detail gerakan tangan dan kaki yang presisi, serta keseimbangan luar biasa. Pengetahuan ini akan memandu mereka menggunakan close up pada kaki dan tangan, serta merekam dengan frame rate yang lebih tinggi untuk menangkap detail gerakan cepat. Selanjutnya teks 17, yaitu keterbatasan notasi tari. Contohnya, bayangkan seorang peneliti ingin mendokumentasikan tari saman Aceh. Notasi tari dapat mencatat formasi duduk penari, pola gerakan tangan yang cepat dan seragam, serta ritme suara cap-cap-cap yang dihasilkan. Namun, notasi akan kesulitan menangkap intensitas ekspresi wajah penari, sinkronisasi energi kolektif yang luar biasa di antara puluhan penari, atau suara hentakan tangan dan paha yang begitu ritmis dan menjadi integral dari pertunjukan. Selanjutnya, teks 18, yaitu film dan notasi saling melengkapi. Film dan notasi saling melengkapi. Poin inti di sini adalah sinergi antara film dan notasi tari. Notasi tari seperti Labanonation atau Benes Movement Notation sangat presisi dalam menangkap detail teknis koreografi. Contohnya, seorang antropolog meneliti tari topeng Cirebon. Dengan notasi tari, ia bisa mendokumentasikan urutan gerak tangan, posisi tubuh, dan langkah kaki yang sangat spesifik untuk setiap karakter topeng. Selanjutnya, teks 19, yaitu antropologi menaruh perhatian besar. Antropolog percaya bahwa budaya tari tidak hanya terletak pada struktur gerakan atau koreografi, tetapi pada bagaimana tarian itu dipertunjukkan. Contohnya, dalam tari Jaipong dari Jawa Barat ada koreografi dasar. Namun, film akan menunjukkan ragam gaya yang berbeda dari penari satu dengan penari lainnya. Selanjutnya, teks 20, yaitu film atau video untuk kajian banding budaya. Film atau video adalah alat yang sangat menguntungkan dalam etnokoreografi atau studi tari dalam konteks budayanya dan kajian segmentasi gerak silang budaya. Memecahkan gerakan menjadi unit-unit dasar dan membandingkannya di antara budaya yang berbeda. Contohnya, seorang etnokoreografer ingin membandingkan penggunaan gerakan pinggul dalam tarian di Indonesia, misalnya tari Jaipong. Selanjutnya, teks 21 akan dibacakan oleh teman saya ya. Baik, di sini akan menjelaskan tentang teks 21, yaitu manfaat film dalam mengajarkan. Jadi, keempat film dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam pekerjaan, khususnya untuk menjelaskan ragam gaya-gaya gerak dalam tari. Dengan menyaksikan berbagai cuplikan film dari tari dari beragam budaya. Contoh, seorang dosen tari menggunakan film dokumenter tentang tari Batok dari Jepang budaya dalam kelas. Mahasiswa dimintakan mengamati kualitas gerakannya yang lambat, penuh,
Film memiliki kemampuan untuk merekam kesinambungan gerak secara utuh, mulai dari awal hingga akhir. Contohnya, sebuah karya tari kontemporer direkam secara profesional dalam bentuk film mahasiswa, kemudian menonton dan mendiskusikan bagaimana transisi antar bagai gerak, sesuatu yang sulit ditangkap hanya dengan melihat buku atau membaca deskripsi. Selanjutnya, teks yang kedua, permasalahan dalam menggunakan film berbagai bentuk data. Nah, jadi menggunakan film berbagai alat mengumpulkan data memang sangat membantu dalam menangkap detail visual, ekspresi gerak, dan konteks sosial budaya. Namun ada dua permasalahannya. Pertama, kelayakan produksi film. Permasalahan ini terjadi menjadi dua aspek, yaitu perizinan dan kondisi teknis alam. Contoh, seorang peneliti tari ingin merekam ritual tarian tradisional dari daerah pedalaman Kalimantan. Namun, ia mengalami kendala karena tidak mendapatkan izin kepada kepala adat. Selain itu, lokasi sangat terpencil tanpa listrik dan cuaca lembab yang membahayakan peralatan elektronik. Kedua, bias budaya. Permasalahan lainnya adalah sulitnya menghindari bias budaya dari pembuat film saat mereka budaya orang lain. Tanpa kesadaran kritis, rekaman bisa dengan tidak sengaja mewakili budaya lain melalui lensa pandang subjektif si pembuat. Contohnya, dalam merekam tarian ritual suku tertentu, seorang pembuat film dari latar belakang budaya barat lebih menekankan aspek eksotis dan mistik dalam editan dan narasinya. Padahal bagi masyarakat lokal, tarian tersebut adalah bentuk penghormatan dan sakral dan mulia. Akibatnya, representasi budaya dalam film menjadi bias menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, teks 24 akan dijelaskan oleh Khairul. Baik, saya akan menjelaskan teks 24, yaitu petunjuk data tari oleh John Kellino. Menggunakan pemandu lapangan tidak hanya tentang mengumpulkan data secara efisien, tetapi juga tentang melatih peneliti untuk menjadi lebih peka terhadap kompleksitas tarian dan konteks budayanya. Ketika peneliti secara aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan secara pemandu lapangan, mereka dipaksa untuk memperhatikan bangsa, interaksi, dan elemen budaya yang mungkin terlewatkan jika observasi dilakukan secara acak. Contohnya, seorang antropolog meneliti tari piring di Sumatera Barat. Pemandu lapangannya mungkin memiliki pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara penari dan iringan musik, atau apa saja pantangan atau aturan yang tak tertulis dalam melakukan tarian ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, peneliti akan secara proaktif mengamati bagaimana penari merespon tempo musik, bagaimana mereka menjaga keseimbangan piring di tangan, dan mengapa penari tertentu tidak melakukan gerakan tertentu karena alasan spiritual atau adat. Selanjutnya, teks 25 akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, Baik, saya melanjutkan teks 25, yaitu teknik merekam data tari dengan pemanduan lapangan. Yaitu memperkenalkan salah satu panduan lapangan penting dalam studi tari manusia untuk dokumentasi dan analisis tari etnik atau tari lingkungan. Disusun oleh John Kellino, seorang
27 yaitu penggunaan elemen-elemen effort, shape, dan